Adik-adik, selamat berjumpa kembali. Perkenalkan, nama lengkap saya Nestora Nowal. Adik-adik bisa panggil saya Nesti. Adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi yang berkaitan dengan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Sebelum kita membahas materinya, kita harus mengetahui apa saja tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan sanksi pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir, peserta didik dapat memahami norma hukum dalam mewujudkan keadilan. Yang pertama, adik-adik, saya akan menjelaskan apa saja pengertian dari norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Meskipun dia sudah mempunyai kedudukan atau kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Norma adalah kaidah, aturan atau adat kebiasaan atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma yang dibuat oleh negara berupa peraturan tertulis, sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat berupa aturan tidak tertulis. Ada 4 norma yang digunakan sebagai kaidah atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Setiap manusia mempunyai sifat, watak, kehendak, dan kepentingannya masing-masing. Kehendak dan kepentingan setiap individu mungkin sejalan atau mungkin berbeda, bahkan bertentangan dengan berkehendak dan kepentingan individu lainnya. Pertentangan-pertentangan antar individu ini mengakibatkan terganggunya pemenuhan kepentingan para individu sendiri. Perbedaan kepentingan tersebut membutuhkan kesadaran akan sesuatu kebutuhan bersama, kebutuhan agar kepentingan individu terjamin dari gangguan individu lainnya. Kebutuhan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya tata kehidupan bersama, yaitu tata kehidupan bermasyarakat. Setiap individu kehendaki agar adanya suatu tata kehidupan bersama yang menjamin pemenuhan kebutuhan bersama. Pergaulan hidup manusia dalam masyarakat diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma yang ada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya atau kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda, maupun berbagai macam keadaan sikap manusia. Ini selanjutnya membentuk kaidah-kaidah manusia cenderung untuk hidup teratur, konsepsi tentang kehidupan yang teratur dan sepantasnya. Menurut manusia berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan patokan yang berupa kaidah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan dalam pergaulan hidup manusia sehari-hari. Terdapat berbagai macam kaidah atau norma yang mengatur perilakunya. Oke adik-adik, selanjutnya saya akan membahas 4 macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang keempat, norma hukum. Norma agama merupakan aturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah aturannya. Norma agama berisi perintah dan aturan dari Tuhan dan berlaku bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang dianutnya. Pemeluk agama yang taat atau selalu menjalankan kaidah-kaidah agama akan mendapatkan pahala. Contoh penerapan norma agama dalam masyarakat seperti rajin beribadah sesuai agamanya masing-masing, menghormati kedua orang tua, menjaga kebaikan antara umat beragama, dan membantu orang yang sedang kesusahan. Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar
dalam bermasyarakat. Norma kesopanan selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh norma kesopanan seperti tidak meludah di sembarang tempat, memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, serta saling bertegur sapa dengan orang yang tak dikenal. Norma kesopanan tidak berlaku secara umum, jadi setiap masyarakat memiliki batasan dan pandangan kesopanan yang berbeda-beda. Pelanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi berupa celaan, cemoohan, dan dikucilkan dari pergaulan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suatu hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak. Norma kesusilaan berlaku umum bagi seluruh anggota masyarakat atau universal. Contoh norma kesusilaan antara lain, manusia tidak boleh menyakiti hati orang lain, harus bertindak adil, selalu berkata jujur, menghindari perasaan iri, dan tidak merasa tinggi hati. Norma hukum merupakan aturan berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak berwenang atau negara, dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali atau berlaku secara universal. Pelaksanaan norma hukum bersifat memaksa, jadi bagi orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas berupa denda atau hukuman penjara. Contoh pelaksanaan norma hukum seperti wajib menyalakan lampu utama pada pengendara sepeda motor saat siang dan malam. Yang kedua, kewajiban membuat KTP untuk masyarakat yang usianya 17 tahun ke atas. Yang ketiga, wajib membawa SIM dan STNK saat berkendara, serta wajib membayar pajak. Oke adik-adik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih manfaat dari macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Manfaat norma dalam kehidupan bermasyarakat yang pertama, hidup menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, memiliki tingkah laku yang teratur dan sesuai dengan lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mampu membedakan yang benar dan yang salah. Yang keempat, dapat menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa. Yang kelima, mengendalikan ucapan, sikap, dan perilaku melalui teguran hati. Yang kelima, terwujudnya ketertiban dan kedamaian dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke adik-adik, itu saja materi yang kita bahas hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan beberapa contoh soal kepada adik-adik untuk dikerjakan di rumah ya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan sehat selalu.